Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Faiz Arif Jamil MAK selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi siswa. Di sini kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri M. Hadi Alamsyah, ada Desi Sylvia Putri, dan ada Alicia Farah Madratilah. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai pajak dalam Jiswaf. Baik, langsung saja ke materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Materi yang pertama yaitu esensi pajak. Dalam istilah Arab, pajak dikenal dengan ad-darbiyah, yang berarti pungutan ditarik oleh rakyat, dari rakyat, oleh para penarik pajak. Dalam istilah, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Memaksa di sini diatur dalam undang-undang. Adapun hakikat pajak pada hakikatnya yaitu merupakan bagian dari hak dan kewajiban hidup sebagai warga negara. Di Indonesia sendiri ada berbagai jenis pajak seperti pajak pertambahan nilai PPN, pajak penghasilan PPH, pajak pertambahan atas barang mewah PPBN, dan lain sebagainya. Adapun unsur-unsur dari pajak yang pertama yaitu pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Yang kedua, pajak tidak menimbulkan hasil secara langsung tetapi dengan tidak langsung seperti pembangunan jalan, rumah sakit, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Selanjutnya, pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah. Yang keempat, pemungutan pajak dapat dipaksakan. Dan yang kelima, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial, atau bisa disebut dengan kebijakan fiskal. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Desi Sylvia Putri. Pada Saudari Desi Sylvia Putri, waktunya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu perbedaan pajak dan zakat. Ada dua pendapat tentang perbedaan pajak dan zakat, di antaranya dikutip dari buku Masail Fikiyah karya M. Ali Hasan dan Yusuf Qardawi dalam bukunya Hukum Zakat. Dari keduanya dapat dikatakan bahwa zakat adalah ibadah dan pajak sekaligus. Sebagai pajak, zakat merupakan kewajiban berupa harta yang pengurusannya dilakukan oleh negara. Bila seseorang tidak ingin membayarnya secara sukarela, negara memintanya secara paksa dan kemudian hasilnya digunakan untuk membiayai proyek-proyek untuk kepentingan masyarakat bersama. Dan yang ketiga ada isu pajak dalam Jiswaf. Sebagai seorang muslim diwajibkan untuk membayar zakat sebagaimana telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat dalil-dalilnya, dan sebagai seorang warga negara, seorang muslim juga wajib membayar pajak. Hal ini membuat warga negara yang beragama muslim memiliki dua tanggung jawab. Kewajiban dalam menunaikan zakat dan kewajiban menunaikan pajak, keduanya dibenarkan jika mampu. Zakat sebagai metode kita untuk mensucikan semua harta yang telah kita kumpulkan. Sedangkan membayar pajak merupakan bentuk cinta kita terhadap negara yang nantinya juga bisa dinikmati oleh masyarakat. Dan yang keempat, ada pajak dalam lembaga Jiswaf. Dan yang pertama, zakat sebagai pengurang pajak
Hal ini sejalan dengan PP nomor 60 tahun 2010 tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib, yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto yang dicantumkan dalam pasal 1 ayat 1. Dan yang kedua, harta wakaf tidak dikenakan pajak apabila badan melakukan pengalihan harta berupa tanah atau bangunan dengan cara hibah kepada badan yang sedang menjalankan usaha mikro dan kecil. Yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan. Sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan, maka keuntungan karena pengalihan tersebut bukan merupakan objek pajak dan tidak terutang pajak penghasilan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Desi Sylvia Putri yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Alaisyah Farah. Pada Saudari Alaisyah Farah, waktunya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi. Untuk materi yang ketiga yaitu lembaga Ziswaf tidak dikenakan pajak. Harta hibah, bantuan atau sumbangan yang diterima oleh badan keagamaan dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan. Badan keagamaan yang dimaksud adalah badan keagamaan yang kegiatannya semata-mata mengurus tempat-tempat ibadah dan menyelenggarakan kegiatan di bidang keagamaan dan tidak mencari keuntungan. Dan untuk kesimpulannya, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dan zakat merupakan kewajiban berupa harta yang pengurusannya dilakukan oleh pihak keagamaan. Sebagai seorang muslim, kita wajib membayar zakat sebagaimana telah diperintahkannya Allah Subhanahu wa taala lewat dalil-dalilnya, dan sebagai seorang warga negara, seorang muslim juga wajib membayar pajak. Hal ini membuat warga negara yang beragama muslim memiliki dua tanggung jawab. Mungkin cukup sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada Saudari Alaisyah Farah yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat kelompok 11 sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.